a Nusantara where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are Sudah menjadi rahasia umum kalau Indonesia merupakan salah satu negara yang antusiasmenya kepada sepak bola sangatlah besar. Dan soal fanatisme tak perlu dijelaskan panjang lebar. Cukup datang ke satu laga besar, lalu dengarkan bagaimana stadion bergemuruh seperti tak punya atap. Itulah Indonesia. Dan timnas yang akan menjamu Cina, inilah magnet yang tak terlihat, yang membuat banyak pemain hingga para pasangannya jatuh cinta dengan tanah air Indonesia. Mereka datang bukan hanya karena paspor, tapi karena hati mereka terpanggil, karena mereka merasa inilah rumah yang selama ini dicari. Wajah-wajah baru yang siap debut di GBK seperti Emil Audero, Dean James hingga Marcel Gers sudah mulai merasakan betapa panasnya cinta supporter Indonesia. Bagi mereka, ini bukan sekedar debut, tapi babak baru dalam hidup yang tak pernah mereka bayangkan. Disambut layaknya pahlawan, dieluk-elukan seolah telah mencetak gol kemenangan di final. Para pemain ini pun terharu. Sambutan dari fans Indonesia bukanlah sambutan biasa, sesuatu yang mungkin tak pernah mereka alami sebelumnya, dimanapun mereka bermain. Dan hal ini gak hanya dirasakan pemain, tapi para pendukung dari luar negeri sampai sekarang terus banyak berdatangan. Salah satu yang antusias merasakan atmosfer GBK setiap matchday adalah konten kreator hingga YouTuber dari berbagai negara dunia. Mereka kini berbondong-bondong sudah berada di Indonesia. Tapi siapa saja mereka dan seperti apa suasana GBK? Let's go, kita bahas selengkapnya. Sepak bola, khususnya tim nasional, di Indonesia sudah seperti alat pemersatu bangsa yang paling efektif. Mau laki-laki atau perempuan, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia pun masih sangat kental dan pasti akan menyaksikan pertandingan skuad Garuda. Apalagi saat ini, perjuangan timnas sedang dalam ujian terbesar sepanjang sejarah, di mana hanya sekarang kita bisa sedekat ini dengan Piala Dunia. Walaupun harapan untuk lolos secara langsung sangatlah tipis, tapi round 4 bisa jadi batu loncatan untuk mengasah dan membuktikan kekuatan Garuda, bahwa inilah kita dari bangsa besar yang layak masuk Pildun. Laga menghadapi Cina akan jadi penentu kesuksesan itu. Kini, semua mata tertuju pada satu tempat, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. 80.000 orang lebih telah memegang tiketnya masing-masing yang sudah ada di sekitar kawasan. Belum lagi yang datang nobar di luar stadion. Wah, banyak banget tuh totalnya. Maklum, selain laga penentu, ini juga laga spesial di hari libur Idul Adha bagi umat muslim. So pasti, semua punya waktu luang lebih banyak untuk merasakan langsung atmosfer di GBK. Saat ini, kondisi sekitar kawasan GBK sendiri sudah mulai dipadati penggemar yang mulai berdatangan untuk mencari merchandise seperti jersey, spanduk, poster, dan lain-lain. Kemudian yang berolahraga atau hanya sekedar menikmati suasana keramaian juga banyak. Cuacanya sendiri mendung, hanya sedikit sinar matahari, sesuai dengan perkiraan cuaca. Semoga aja nggak hujan deh. Across the oceans wide on FaceTime road. With the fire of Garuda in our souls we trust in unity. Sebelumnya, saat sesi latihan terakhir, banyak penggemar yang sudah mengerubungi skuad Garuda. Padahal sudah diingatkan bahwa pemain timnas biarlah steril, jangan diganggu ketika di luar lapangan, karena ada bahaya virus yang mengintai. Tapi ya, namanya juga waktu-waktu liburan, jadi kemarin ramai kali tuh di lobi hotel hingga saat di depan stadion ketika sesi official training timnas di SUGBK. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika para pemain ingin menuju tempat latihan, dan di situ gerombolan penggemar berjumlah ratusan orang berkumpul untuk menyambut. Terdengar teriakan kencang yang sampai suara lain tak bisa merasuk ke telinga. Bahkan para pemain mau gak mau pakai headset untuk mengurangi kebisingan yang ada. Bagi yang gak bawa, ya gitu deh, merasa sangat terganggu. Kayak Shane Patinama menunjukkan reaksi kebisingan yang gak nyaman tuh, hasil dari cegil dan cogil gila yang sama cuy.
Dari sini aja udah kebayangkan bagaimana riuh gemuruhnya di GBK, hingga mungkin terjadi ricuh saat ada momen-momen seperti gol dan momen penting lain. Ketika tiba untuk latihan di GBK pun sama, ribuan penggemar menyambut di depan stadion. Untungnya di sini pengamanan sudah jauh lebih ketat. Sementara bus tim langsung masuk ke stadion, yang jelas lebih aman dari serbuan penggemar yang kadang agak-agak dan suka terobos keamanan. Atas dasar pengalaman sebelumnya, alhasil skuad Garuda ketika hendak balik ke hotel lebih memilih untuk cuek terhadap supporter. Para pemain dikasih arahan untuk tidak menanggapi apapun yang diminta fans gila, yang masih meminta tanda tangan maupun foto di saat para pemain sedang capek. Maklum boy, mereka itu habis latihan butuh penyemangat, bukan malah dipalak jatah tanda tangan dan foto-foto yang jelas memerlukan waktu dan energi lebih. YouTuber dan konten kreator asing ikut meramaikan. Bukan cuma fans lokal saja yang meramaikan suasana, namun di sekitar GBK sekarang juga sudah mulai banyak YouTuber dunia juga akan siap memeriahkan suasana. Pertandingan antara Indonesia melawan Cina memang cukup spesial dan banyak yang mengetahui. Mengingat kita memang sedang jadi sorotan sebagai kuda hitam di round ketiga. Nah kini, YouTuber asing juga akan ikut memberikan dukungan secara langsung kepada Jay Itzas dan kawan-kawan. Banyak YouTuber yang mengkonfirmasi bakal datang ke GBK. Di antaranya adalah Wasim Wei, yang terlihat sudah berkeliaran di sekitar GBK, terpantau lewat channel Instagram pribadinya. Wasim sudah belakangan ini sedang membuat konten di sekitaran Jakarta. Ia banyak berinteraksi dengan para fans dan sempat dipanggil dalam podcast Jebret Media bersama Bung Valen. Sebelumnya, YouTuber asal Inggris ini memang sudah sangat sering menyaksikan langsung pertandingan timnas di GBK. Seperti saat menghadapi Bahrain, ia sempat hadir bahkan duduk di tribun dan sempat takjub melihat heroiknya kemenangan timnas yang diiringi dengan atmosfer yang meledak. Kini, ia makin semangat buat menantikan laga versus Cina. Prediksi Indonesia China 2-0 2-0 3-0. Wow. Terima kasih bro. Thank you bro. My pleasure bro. Thank you bro. Nice to meet you. Kemudian YouTuber lain yang biasanya hadir ke Indonesia adalah Catmo. Tapi kali ini orang asal Belanda tersebut belum terlihat batang hidungnya, alias belum ngasih info mau datang ke Jakarta. Ya mungkin sedang sibuk bikin konten di Eropa atau bikin kejutan ke sini diam-diam, bisa saja. Biasanya YouTuber asal Belanda ini juga akan datang ke GBK. Bahkan saat ini dirinya sudah ada di Jakarta. Mereka akan bersatu dengan YouTuber-YouTuber lain seperti di Matchday sebelumnya. Selain YouTuber, di Matchday Juni kali ini juga ada beberapa konten kreator dari mancanegara. Salah satunya adalah @JomUnited. Ia merupakan kreator Malaysia yang menyempatkan diri terbang dan membeli tiket timnas di GBK. Lewat berbagai unggahan media sosialnya, kreator sepak bola negara tetangga ini sudah berada di Indonesia. Bahkan ia sempat bertemu dengan salah satu staf skuad Garuda, Simon Tahamata, saat di hotel. From Malaysia, I come from Malaysia. Yeah, from Malaysia. Just away, man. Yes, I'm from Malaysia to support Timnas to have to watch the game tomorrow. Yeah. So can I just ask you a question regarding the scouting? Is it okay? What kind of profile are you all looking at for the players coming in Timnas Indonesia? First of all, it has to be a soccer player. Okay, definitely. Yeah, All right. A soccer player, when they want to become professional, they have to work hard. Yes. They have to listen to the coach. Kekasih para pemain timnas mulai bermunculan. Di Matchday spesial kali ini, memang hampir seluruh pemain membawa keluarganya masing-masing ke Jakarta. Tak kisah jaraknya jauh dari Eropa, dari Belanda, bahkan dari Amerika pun mungkin ada. Salah satu yang tengah jadi sorotan adalah perempuan yang telah dipinang oleh Tom Hee, Bibi Cherifah. Selama berada di Jakarta, bertemu penggemar sepak bola dan orang-orang Indonesia, langsung dapat sapaan hangat dan sempat diajak foto. Dan pacar dari El Preman, Justin Hubner, akhirnya juga muncul, mengaku siap ke GBK untuk memberikan dukungan bersama. Dia tentu saja Jennifer Koppen, wanita cantik Indonesia asli yang berhasil memikat hati Bek Preman, bahkan seringkali menjinakkan Preman dari kelakuan-kelakuannya. Besok kita bakal seru-seruan guys, besok kita harus berdoa bersama, semoga ketekunan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Ya, jadi itulah berbagai sorotan dan persiapan para penggemar, fans, YouTuber, hingga para pasangan dari punggawa Timnas Indonesia. Semua akan bersatu padu di dalam GBK. Gak ada yang membeda-bedakan, gak ada yang memandang duduk di kursi mana. Semua bersatu untuk meluruskan tujuan, yaitu melanjutkan perjalanan untuk membuat sejarah Garuda terbang ke Piala Dunia. Fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.